Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua, abang semua, dan sudah sampai di rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarga setelah seharian menjalankan aktivitas, baik itu yang bekerja di kantor maupun juga yang berbisnis. Untuk kali ini saya tidak akan melakukan trading karena berdasarkan request dari sejumlah abang-abang di kolom komentar untuk memberikan saya informasi mengenai basic candlestick, yang pada awalnya saya berpikir bahwa channel saya itu akan dilihat oleh abang-abang yang sudah memiliki basic dari candlestick, namun ternyata masih banyak yang belum mengetahuinya, sehingga saya putuskan untuk secara bertahap memberikan informasi dari dasarnya sekali mengenai basic candlestick. Nah, untuk kali ini sebentar Bang ya, sambil membakar rokok dulu. Untuk kali ini saya akan bagi menjadi 3 topik untuk basic candlestick. Yang pertama kali candlestick itu sendiri, yang kedua adalah membaca informasi candlestick, yang berikutnya adalah SNR atau support dan resisten. Nah, baiklah kita mulai. Yang pertama adalah candlestick. Saya ubah dulu warnanya. Untuk candlestick hijau disebut juga dengan bullish. Kalau hijau berarti itu ada kenaikan arah harga, ya Bang ya. Bullish atau hijau itu kenaikan arah harga. Kemudian kita masuk ke candle merah atau juga disebut dengan bearish. Bearish berasal dari kata bear, beruang. Bullish berasal dari kata bull, banteng. Nah, kalau untuk bearish, candle merah berarti itu memberikan informasi harga turun. Nah, kita akan mulai pertama kali mengenai candle itu sendiri. Seperti dalam video-video saya pada waktu trading, bahwa body kekuatan harga, sumbu adalah arah harga. Nah, itu simpelnya seperti itu abang-abang semua. Saya akan mulai di candlestick hijau terlebih dahulu atau bullish. Untuk candlestick hijau, pembukaan harga itu berada di posisi bawah dari candle itu sendiri. Karena pada waktu perpindahan candlestick, contoh Bang, ini hijau ya, pada waktu dia berpindah candle, dia akan lompatnya ke bagian bawah dulu, kemudian akan naik. Jadi dia akan lompat di bawah dan berangsur-angsur akan naik. Nah, oleh sebab itu pembukaannya ada di bagian bawah dari candle itu. Kemudian setelah dalam periode tersebut, contoh kita melakukan lompat posisi selama 1 menit, dan di 1 menit harga akan berakhir di sini. Inilah yang disebut dengan penutupan harga. Dan sumbu-sumbu ini menandakan pada waktu periode itu berlangsung pernah menyentuh harga ini. Itu yang disebut harga terendah. Sumbu bawah ya, itu harga terendah. Dan pada waktu berlangsung terbentuknya candle pernah menyentuh harga di sini. Ini yang disebut dengan harga tertinggi.
Jadi ini adalah harga tertinggi, ini harga terendah. Yang pada waktu saya trading seringkali saya sampaikan ke abang-abang semua bahwa perhatikan juga sumbu-sumbunya. Harga terendahnya atau tertingginya sudah disentuh atau belum. Seringkali saya berbicara seperti itu. Kemudian kita beralih ke candlestick warna merah atau disebut juga dengan bearish. Nah, untuk bearish, Bang, pembukaan itu berada di atas dari body itu. Kemudian berangsur-angsur dia akan turun. Dan pada akhir periode selesainya di bawah. Oleh sebab itu berbeda halnya dengan candlestick warna hijau. Pembukaan harga dari candlestick merah itu berada di atas, sedangkan penutupannya adanya di bawah. Itu berbeda. Dan untuk harga tertinggi maupun harga terendahnya penjelasannya sama, Abang. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa body itu kekuatan harga, sumbu itu adalah permintaan harga ke depannya, ya. Kemudian kita akan mulai membaca informasi candlestick. Untuk candlestick hijau, dia mengikuti sumbu yang panjangnya. Untuk yang seperti ini, Bang, ini kan sumbunya panjang di atas, pendek di bawah, berarti informasinya adalah naik. Nah, bagaimana apabila salah satunya tidak ada sumbu? Di bawah kan tidak ada sumbu, yang ada hanya di atas. Tetap dia mengikuti sumbu yang terpanjang, berarti arah harganya adalah naik. Kemudian kita berlanjut ke Bang, saya akan tunjukkan contohnya di market. Ini adalah contohnya yang di sini, Bang. Ini adalah contohnya yang sini. Tuh, terlihat jelas kan? Seringkali pada saat saya melakukan open posisi, saya menunggu informasi candlestick yang membawa arah harganya yang jelas. Nah, seperti ini kan, ini penolakan. Walaupun ada hijau, ini masih tergolong penolakan. Seringkali saya di candlestick 2 begitu ada informasi yang jelas, saya open posisi. Clear, Bang, ya? Ini jadi kita nanti tunjukkanlah bagaimana open posisinya. Ini contohnya yang ada di market seperti ini. Sekarang kita lanjut ke candlestick hijau yang berikutnya. Di sini ini kan jelas candlestick yang hijaunya sumbunya semuanya ada di bawah. Berarti ini turun, ini turun. Nah, bagaimana apabila candle hijau itu tanpa sumbu? Berarti informasinya turun, Bang. Bagaimana kalau sumbunya sama panjang? Nah, ini juga turun, Bang, ya. Jadi Abang mesti mau tidak mau menghafalkan pola candlestick yang seperti ini. Contohnya adalah yang ini. Ini saya ambil dari market langsung. Nah, ini contohnya nih, Bang, untuk penurunan harga. Yang pertama, nah ini yang kedua nih, yang tanpa sumbu di atasnya. Clear, Bang, ya? Mudah-mudahan abang-abang clear. Nah, kemudian kita beralih ke candlestick bearish atau merah. Nah, untuk candlestick bearish, dia mengikuti body. Maknanya seperti apa? Jadi kita melihat bodinya arahnya kemana, abang-abang? Nah, ini kan sumbunya kecil di bawah, panjang di atas. Berarti dia informasinya turun.
karena kan mengikuti body. Kalau tidak ada sumbu, tetap kita melihat arah bodinya mengarah kemana ya, ini juga turun. Nah inilah contoh-contohnya yang ada di market. Nah seperti ini bang, lihat tuh, itu yang ada di market. Ini saya berbicara mengenai body yang normal ya bang ya. Yang normal itu maksudnya bukan yang kecil-kecil. Yang kalau kecil-kecil jangan dinilai lah bang. Jadi yang normal-normal, yang normal itu seperti apa? Sebentar bang. Ya inilah yang normal-normal semua bang. Nah ini bodinya ukurannya sama gitu ya. Kalau bodinya kecil-kecil seperti ini penolakan bang. Nanti kita akan belajar yang bodi yang kecil-kecil. Nah kemudian kita beralih melanjutkan kembali mengenai candlestick warna merah dengan informasinya turun. Kan tadi sudah kita bahas bahwa dia mengikuti body. Berarti kalau mengikuti body seperti ini informasinya naik, ini informasinya naik. Nah bagaimana apabila tidak ada sumbu? Seperti halnya yang candle hijau, berarti informasinya adalah naik. Ini berkebalikan ya. Kalau sumbunya sama panjang, informasinya adalah turun. Ini adalah contoh-contohnya abang-abang semua. Ini ya, dan yang ini. Seperti ini modelnya yang ada di market. Jadi informasi yang kuat adalah kan tadi bahwa candle hijau itu untuk naik. Berarti kalau hijau bagusnya kita melihat yang naik bang. Sedangkan kalau yang merah berarti melihat yang turun. Ini informasi yang jelas sekali gitu. Jangan sampai ini kan hijau tapi informasinya turun, berarti kan tidak selaras atau tidak searah yang ini. Kalau yang ini mesti ada dasar yang lain lagi apabila kita ingin melakukan open posisi. Kita lanjut berikutnya. Jadi ada beberapa pengecualian mengenai candlestick abang-abang. Candlestick yang kecil seperti ini ya abang-abang, ini mengikuti sumbu bang, baik itu yang merah maupun yang hijau. Inilah contohnya. Kalau mengikuti sumbu berarti apa ya? Berarti dua-duanya ini naik. Dua-duanya ini naik ya semuanya, karena mengikuti sumbu. Nah ini adalah ukuran candlestick yang kecil. Ya bang ya, ini kan kecil, ini normal gitu. Berbeda halnya dengan yang tadi ya, ini candlestick yang kecil-kecil. Oleh sebab itu ini saya tulis adalah pengecualian bentuk candle. Nah kemudian kita akan beralih ke informasi yang turun untuk candlestick yang seperti ini modelnya. Nah berkebalikan dengan yang sebelumnya bahwa ini kan mengikuti sumbu, berarti semuanya ini informasinya turun. Contohnya yang mana? Yang ini bang, contohnya seperti ini yang ada di market ini ya, itu yang ada di market. Kalau abang mau hafalkan silahkan, namun untuk candlestick yang seperti ini saya pun juga nggak terlalu menghafalkan. Kemudian ada yang disebut dengan candle sinyal. Apa sih yang disebut dengan candle sinyal? Jadi begini bang, gampangnya ya, sinyal itu adalah kita melihat bodinya bang ya.
ada sinyal, ada informasi. Kalau informasi kita melihat candle sumbu-sumbunya. Makanya tadi yang di bagian atas ini kan adalah informasi, Bang. Informasinya yang ini turun, yang ini naik. Kita melihat dari mana? Dari candlenya. Ya. Dengan ukuran body yang yang normal, sorry. Sedangkan ini adalah body yang kecil-kecil. Kalau body yang kecil-kecil, ini kan sumbu sama panjang. Yang merah kalau sumbu sama panjang berarti informasinya naik, Bang. Betul ya? Dan karena bodinya kecil, berarti ini informasinya apa? Informasinya pelemahan seller. Kalau pelemahan seller maknanya adalah akan terjadi kenaikan arah harga gitu. Ya, yang di sini. Kemudian kita melihat yang candlestick yang hijau. Nah, untuk candlestick hijau ini kan sumbunya sama panjang. Berarti informasinya turun. Namun karena body ini bodinya kecil, berarti pelemahan dari buyer. Kalau pelemahan buyer berarti apa? Sinyalnya turun. Nah, baiknya adalah kita menilai yang seperti ini, Bang. Jadi kalau naik, turun, jadi informasi dan sinyalnya itu searah. Candle sinyal itu yang kecil-kecil ya, Bang. Saya tekankan kembali. Contohnya adalah ini. Nih, Bang. Yang kecil. Sedangkan candle yang normal adalah ukurannya seperti ini. Tuh. Berbeda jauh kan? Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini untuk candlestick yang sumbunya tidak sama panjang. Kalau yang candle merah ini kan mengikuti body, berarti informasinya turun, Bang. Namun karena bodinya kecil, berarti sinyal kenaikan. Karena apa? Sudah terjadi pelemahan seller gitu. Nah, ini kan tidak searah ya. Informasinya turun karena bodinya ke bawah, namun karena bodinya kecil itu sinyalnya kenaikan. Nah, seperti di ini pun candle hijau juga. Nah, candle hijau ini kan informasinya naik karena sumbunya panjang di bawah. Namun karena dia lemah, ya Bang ya, karena lemahnya dari bodinya kecil, berarti ini adalah sinyalnya penurunan gitu. Untuk candlestick ini kalau mau di skip silahkan skip, Bang, karena informasinya tidak searah. Yang penting abang-abang paham, itu aja. Lanjut, Bang, kita masuk ke candle reversal. Nah, untuk candle reversal ini adalah informasinya sama dengan candlestick yang ukurannya normal. Ini kan bodinya ke bawah, Bang ya, jadi turun. Ini bodinya ke atas berarti naik gitu. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Hanya ukuran bodinya aja yang berbeda. Ini pembacaannya sama dengan candlestick yang ini, Bang, yang normal ukurannya. Apa bedanya sih, Bang, antara reversal sama candlestick sinyal gitu? Nah, untuk candlestick yang sinyal ini bodinya masih agak cukup besar, Bang, tapi kecil gitu. Sedangkan candle reversal itu benar-benar kecil, Bang, sangat tipis. Seperti ini contohnya. Nah, ini, Bang, tipis sekali. Nah, ini candle
reversal. Apa maknanya candle reversal? Jadi pada waktu di market bertemu seperti ini, berarti hati-hati bahwa kedepannya ada kemungkinan terjadi pembalikan arah harga. Itu maknanya. Jadi hati-hati, jangan sampai umpamanya FTT ini kan FTT downtrend ya, buy terus ya bang ya, lihat-lihat dulu lah. Apabila ada sudah mulai ciri-ciri begini, hati-hati ini gitu ya. Nah, kemudian candlestick yang hijau ini pun juga pembacaannya sama dengan candlestick yang ukurannya normal. Namun di sini perbedaannya adalah ukuran bodinya yang sangat tipis sekali. Nah, ini dia contohnya abang-abang. Kan berbeda kan ukurannya, jauh sekali bedanya sama ini bang. Seperempatnya mungkin itu ukurannya. Nah, ini adalah candlestick reversal. Nah, candlestick reversal ini seringkali muncul setelah adanya candlestick yang ukurannya sangat besar. Seringkali akan candlestick yang besar merbuzu dengan sumbu ataupun juga tanpa sumbu seringkali muncul. Dan ini hati-hati, ini adalah tanda-tanda reversal. Oke, kita lanjut bang untuk pembahasan yang terakhir di basic yang disebut dengan SNR. Apa sih sebenarnya SNR itu? S itu support, R itu resisten. Resisten itu apa? Resisten itu adalah pertemuan candle hijau dengan merah. Resisten ya, ini fungsinya untuk sell, menjadi titik konfirmasi. Di video trading saya kan saya nunggu resisten untuk apa? Untuk kekuatan untuk melakukan OP sell. Nah, sedangkan support, pertemuan dari merah dengan hijau, fungsinya apa? Untuk ngebuy. Nah, inilah fungsinya. Kemudian kita masuk ke resisten sempurna. Apa yang disebut dengan resisten sempurna? Resisten sempurna, resisten itu kan untuk nge-sell bang ya. Berarti yang candle hijaunya itu, abang harus benar-benar paham ya, yang namanya resisten pertemuan hijau dulu dengan merah, itu resisten. Nah, saya lanjutin. Setelah candle hijaunya turun, informasinya, candle merahnya juga informasinya turun. Nah, inilah yang disebut resisten sempurna, informasinya semuanya turun. Nah, kalau kita lihat di market penerapannya seperti ini bang. Ini turun, ini turun. Bisa OP sell bang? Boleh gitu, OP sell. Namun harus diingat, lihat dulu di sini supportnya jauh atau tidak gitu bang. Kalau yang seperti ini kan sudah terbentuk resisten bang. Namun apabila ini candlesticknya hijau, terserahlah ada sumbu ataupun tidak. Nah, ini berarti SNR-nya jauh bang. Bisa jadi supportnya di sini kan, karena ini hijau-hijau semua. Nah, ini boleh bang, ini kan resisten sempurna. Apalagi ini contohnya ini tidak menembus dari resisten globalnya atau yang terdekat. Boleh bang, langsung OP sell di sini 2 atau 3 menit silakan gitu. Terpenting lihat ini supportnya. Kalau yang seperti ini tadi contohnya, ini hati-hati. Karena apa? Karena supportnya ini dekat bang ya. Kemudian kita menginjak ke resisten tidak sempurna. Tidak sempurna itu karena arah harganya yang harusnya turun-turun semua, ini ada yang naik,
ada yang turun, itu aja bang maknanya ya. Ini bisa juga OP sell juga ya, apabila ya ternyata candlestick yang merah ini close price nya bisa mengalahkan body dari candle hijau, silakan OP sell. Tapi ingat di sini supportnya seberapa jauh gitu bang. Baik, kemudian kita menginjak ke support. Yang namanya support itu adalah pertemuan candle hijau, support ini ini masih salah bang ya. Ini pertemuan dari candle merah dan candle hijau, karena ini fungsinya nge-buy ya. Pertemuan candle hijau dengan candle merah dengan candle hijau, kan dia untuk naik. Ini jangan lihat, ini salah bang. Nah, yang disebut dengan support sempurna berarti informasi arah harganya semuanya naik. Merah naik, hijau juga naik gitu. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di sini nih bang. Hijau, merah naik, hijau naik. Bisa di sini langsung OP sell, OP buy di sini 2-3 menit. Kenapa sih bang perlu 2 menit 3 menit? Nah abang-abang, ini ada sumbunya bang. Kalau ada sumbu, ini ada permintaan nanti di candle berikutnya. Ini kan permintaan penurunan harga ya. Nah inilah muncul candle merah. Jadi kalau abang-abang nggak 2 atau 3 menit bisa loss di sini. Namun berbeda halnya apabila ini tidak ada sumbu, ya silahkan bang. Mau 1 menit silahkan. Lanjut bang ya, support tidak sempurna. Nah untuk support tidak sempurna ini juga salah bang ya. Harusnya support itu kan pertemuan ini ya, keterangannya salah. Pertemuan dari candle merah dengan candle hijau, dengan informasinya ada yang ini kan informasinya yang merah adalah turun, sedangkan yang hijaunya naik. Jadi harusnya support itu naik-naik, tapi ini ada yang turun dan ada yang naik. Nah, jadi untuk melakukan open posisi kalau support berarti kita harus melihat seberapa jauh ini resistennya. Kalau dekat apalagi mepet, lebih baik tidak usah gitu. Ini kan masih cukup jauh yang ini. R-nya di sini cukup jauh. Jadi silahkan abang-abang open posisi 2-3 menit. Nah, apabila abang-abang ada yang menginginkan materi ini, nanti saya share linknya di Google Drive. Silakan saja di download di situ. Semoga basic candlestick ini dapat menjadi salah satu referensi abang-abang dalam nanti melakukan trading. Berikutnya saya akan lanjut dengan ini ya, edukasi mengenai candlestick dengan tahapan yang berbeda, mengenai pembatalan harga, rejection, seperti itu abang-abang. Mudah-mudahan basic candlestick ini bisa lebih dipahami oleh abang-abang semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.